Setia Tina Putri Sukakti dari kelas A angkatan semester 5 dengan NIM 2306091002. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pemberian MGSO 4 pada ibu preeklamsia. Nah, berikut cuplikannya. Yuk. Ayo. Baik, di sini kita isi perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Agustia yang berjalan pada pagi hari ini. Di sini saya boleh tahu dengan Ibu siapa, boleh dilihat dengan nomor radarnya. Baik Ibu, dengan Ibu. Santai ya Bu ya. Baik Ibu, di sini di sini terlihat bukan Ibu pusat ya Bu ya. Namun di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTV dan juga anamnesis sedikit ya Bu ya. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan TTV yang mana kita lihat tekanan darahnya, nadinya, frekuensi pernafasannya, dan juga suhunya. Nah, setelah kita sudah melakukan TTV dan juga anamnesis lainnya, baik Ibu, di sini pada TTV tadi tekanan darahnya di atas batas normal ya Bu ya. Nah, dan juga Ibu terlihat pucat, mual tadi ya Bu ya, dan juga rasa kurang nyamannya Bu ya, dan juga ada bengkak ya Bu ya. Nah, ini di sini Ibu bisa dikatakan dengan preeklamsia. Nah, di sini Ibu tidak perlu khawatir, Ibu harus tetap tenang. Saya akan memberikan obat MGSO 4 pada Ibu ya, yang dimana nanti saya akan masukkan ke infus dan juga saya akan memasang oksigen dan juga kateter nanti pada Ibu. Nah, sebelum itu Ibu boleh baringkan posisi Ibu senyaman mungkin, atau baringkan posisi Ibu ke kiri ya Bu ya, untuk mengurangi aspirasi atau muntah. Nah, teman-teman, apabila ibunya kejang, nah kita boleh mengikat ibunya agar kita menghindari risiko jatuh. Kita ikat bagian tangan dan juga bagian kakinya. Nah, dan juga apabila kejang kita hisap lendir di mulut ibunya dan juga memberikan benda di bagian lidahnya agar nanti tidak melukai lidahnya. Nah, baik Ibu, di sini saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat dulu ya Bu ya. Sini deh. Nah, kita cuci tangan dulu terlebih dahulu ya. Cuci tangan 6 langkah. Sesudah itu kita pakai handscoon. Nah, sesudah kita pakai handscoon, kita lihat ibunya apakah ibunya memenuhi syarat untuk pemberian MGSO 4 ini atau tidak. Nah, syarat pertama itu adalah frekuensi napas ibunya itu lebih dari 16 kali per menit. Nah, dan juga rem fatilanya tadi harus positif, dan juga jumlah urinnya itu harus lebih dari atau minimal dari 0,5 mg per kg per BB per jam, dan juga kita harus tersedia kalsium glukonat yang 10%, kita butuh 10 ml. Nah, karena sudah memenuhi syarat, kita langsung memberikan MGSO 4-nya ini pada Ibu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya izin memasangkan oksigen dulu ya Bu ya. Nah, sesudah kita pasang oksigen, kita beritahu ibunya bahwa sebentar lagi kita akan memasangkan infus dan juga kateter. Baik Ibu, sebentar lagi saya akan memasangkan infus dan juga kateter. Gunanya, infus itu saya akan memasukkan obatnya di dalam infus ini. Nah, tidak saya suntikan pada tubuh Ibu, tapi saya lakukan di dalam infus ini. Nah, gunanya kateter Ibu untuk mengetahui jumlah dan warna urinnya Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, di sini saya izin mempersiapkan MGSO 4-nya dulu ya Bu ya. Baik, di sini kita sudah tersedia MGSO 4-nya itu yang 40%. Nah, yang dimana dosis awal itu harus membutuhkan sebanyak 4 gram. Yang dimana kita kalau dia 40%, nah ini dia harus dioplos dengan aquabides. Nah, kalau MGSO 4-nya itu
20%. Nah, ini tidak perlu dioplos. Oke? Kita lihat cara pembuatannya. Nah, kita ambil di sini sebanyak 10 cc atau 10 ml. 10 ml. Sesudah itu kita oplos ke aquabides. Nah, sudah dioplos, kita harus tekan lagi ke sini. Ini harus kondisi ya. Dan setelah kita oplos dan kita menyuntikkannya di ininya. Nah, ini sudah terpasang infusnya. Baik ibu di sini saya akan memberi MGS 4 ini ya, saya suntikan di karet infusnya atau secara IF ya. Nah, di sini ketika saya menunjukkan, ibu akan merasakan panas. Nah, namun di sini ibu tidak perlu khawatir ya. Ibu harus tetap jaga pernapasan agar tetap rileks ya. Ibu tidak boleh khawatir nanti bisa terkena pada pemberian ini. Nah, di sini saya akan memberikan di IF dan juga selama 15 menit sampai 20 menit ya Bu ya. Baik ibu, saya akan lakukan ya Bu ya. Baik teman-teman, kita suntikan di infusnya sini. Woi, maju. Sini tidak ini. Nih, kita suntikan di sini. Sebelumnya sebelum kita masukkan ini kita lap pakai aquabides. Setelah itu kita masukkan sebanyak 20 cc ini tadi. Lalu kita masukkan perlahan-lahan sampai 15 sampai 20 menit perlahan-lahan. Kita sambil mengatur timer. Oke. Setelah sudah masuk, kita akan pantau ini selama 6 jam. Baik ibu, obatnya sudah masuk ya Bu ya. Nah, saya akan sambil pantau selama 6 jam ya Bu ya. Setelah 6 jam saya akan melihat kondisi ibu bagaimana. Nah, nanti saya kembali lagi ya Bu ya. Terima kasih. Nah, sambil kita pantau, kita melihat lagi kondisi ibunya. Redok hatilannya kita lihat setiap jam, frekuensi nafasnya kita hitung setiap 1 menit per jam, dan juga jumlah urinnya itu kita lihat setiap 4 jam. Nah, setelah sudah kita pantau dan juga ibunya memungkinkan untuk mendapatkan dosis rumahan atau dosis pemeliharaan, kita akan lakukan dosis pemeliharaan ini. Nah, sama seperti yang tadi. Dosis pemeliharaan ini kita butuhkan sebanyak 6 gram pada dosis rumahan. Nah, sama seperti tadi, namun ini jumlahnya hanya 15 gram. Yang dimana kita akan mengambil ini 15 gram, sebanyak 15 gram. Oke, sesudah 15 gram, kita akan menyuntikkannya ke bagian infusnya atau ke bagian karet NL-nya. Yang dimana di sini kita akan menyuntiknya di sini, dan ini kita akan suntikan, kita hitung dengan tetesan 28 kali per menit. Nah, baik ibu, ini adalah dosis kedua ya Bu ya, atau dosis pemeliharaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan di bagian infusnya ya Bu ya, di bagian RM-nya ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian karetnya. Ibu boleh tarik nafas, namun ini tidak terlalu sakit seperti yang tadi ya Bu ya. Nah, saya ingin menunjukkannya Bu ya. Nah, teman-teman, kita suntikkan di bagian infusnya ya. Nah, setelah kita suntikkan, lalu kita atur dia 28 kali per menit sampai 6 jam batasnya. Nah, sesudah kita atur, kita pantau lagi selama 6 jam. Nah, namun kita harus beritahu ke ibunya, Ibu, pemberian dosis rumahannya sudah selesai Ibu. Nah, apabila Ibu ada kejang berulang selama 15 menit kemudian, Ibu boleh melapor ke saya atau keluarga boleh melapor ke saya. Saya akan memberikan MGS 4 ini pada Ibu. Nah, itu sebanyak 40%, sebanyak 12,5. Nah, di sini apabila Ibu terdapat keracunan pada
dengan memberikan antidotum kalsium glukonas, yang dimana saya akan memberikan sebanyak 10% ke suntikan ibu secara IF dengan perlahan selama 15 sampai 20 menit lagi seperti yang tadi itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak ada ya bu ya. Baik ibu, karena pemberian MGS 4 ini sudah selesai ibu, dan saya sembari akan pantau ibu selama 6 jam. Baik, di sini saya izin pamit dulu ke ruang jaga ya bu ya. Jika kalau ada pertanyaan atau kendala boleh datang ke ruang jaga saya bu ya, atau pihak keluarga boleh datang ke ruang jaga saya. Untuk keluarga boleh tetap dipantau ibunya ya, agar kondisinya membaik. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Di sini saya izin pamit ya ibu ya, dan sembari membereskan alat. Terima kasih ibu.